3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan membahas materi parallel processing mengenai stencil and reduction yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Next. Nah, kelompok kami sendiri yaitu kelompok A2 terdiri dari 5 orang seperti yang terlihat di layar. Next. Nah, di sini pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai stensil, di mana untuk definisi stensil sendiri yaitu bentuk umum dari sebuah map pattern, di mana stensil bergantung pada sekitar nilai input dan nilai input itu sendiri. Kemudian bentuk output dari input yang telah dijalankan, konsep stensil akan sama seperti semula. Next. Baik, mengenai cara kerja stensil yaitu dengan cara mencari nilai rata-rata berdasarkan nilai input itu sendiri dan nilai di sekitar nilai input. Nah, sebagai contohnya pada kotak-kotak tersebut yaitu yang berisikan nilai 9, 7, 6, dan 4 pada gambar tersebut. Kemudian nilai 0 di sekitar kotak tersebut digunakan untuk membantu penghitungan. Karena sesuai dengan prinsip stensil, yaitu menyesuaikan angka di sekitarnya, sehingga kita membutuhkan angka untuk membantu penghitungan tersebut. Nah, contoh perhitungannya yaitu untuk angka 9. Nah, di sini angka 9 dijumlahkan dengan angka 7, 6, tambah 0, tambah 0, sehingga 9 ditambah 7, ditambah 6, tambah 0, tambah 0 itu 22. Nah, 22 kemudian dibagi dengan jumlah elemennya, sehingga menghasilkan angka 4,4. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan itu 9 tambah 7 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Nah, untuk kotak 7 itu kan 9 tambah 7, 16 ditambah 4, 20, tambah 0 tambah 0, 20 dibagi 5 yaitu 4,0, sehingga menghasilkan nilai 4,0, seperti yang terdapat di kotak warna merah tersebut. Begitu juga untuk nilai-nilai yang selanjutnya yang menghasilkan angka 3,8 dan 3,4. Next. Next. Nah, kemudian untuk studi kasus stensil, seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, itu bisa dilihat pada kasus penilaian kinerja karyawan di sebuah perusahaan atau contohnya supermarket, di mana penilaian itu didapatkan berdasarkan dari penilaian menurut pribadi masing-masing dan penilaian menurut pegawai lainnya pada bidang yang sama. Jadi dengan demikian maka setiap pegawai akan memberikan nilai untuk pribadi masing-masing dan pegawai yang lainnya pada bidang yang sama. Jadi ini kita akan mendapatkan nilai dari dirinya sendiri, kemudian nilai dari tetangga-tetangga terdekatnya, kurang lebih seperti itu. Next. Kemudian untuk output dari studi kasus pegawai tersebut adalah dengan menyatakan rata-rata dari indeks, yaitu didapatkan range 10 ini hasilnya dari array 10. Didapatkan mengapa demikian, mengapa output 0,3 dan 5, terdapat 0,3 dan 5,6 ini, dikarenakan adalah nilai 0 yang berada pada sekeliling kotak tengah atau angka di tengah digunakan sebagai angka pembantu untuk membantu menjelaskan penjelasan konsep pada bentuk dua dimensi, membutuhkan nilai yang berada pada kiri kanannya atau atas dan bawah seperti itu. Jadi merupakan nilai bantu dari langkah stensil seperti itu. Kemudian next. Nah, lalu untuk reduction yaitu memiliki konsep yang mirip dengan map pattern,
yang dimana sebuah fungsi akan diterapkan pada semua elemen yang diberikan. Jadi reduction ini berjalan secara bergantian antar elemennya, tetapi juga berurutan seperti itu. Kemudian reduction hanya akan menghasilkan satu output dari beberapa inputan. Jadi apabila inputannya 4 menghasilkan satu output seperti itu. Kemudian reduction juga dapat dilakukan secara paralel dikarenakan konsep dasar dari reduction merupakan sekuensial. Kemudian lanjut. Nah, untuk cara kerja reduction seperti pada gambar, apabila sekuensial ini dilakukan secara berurutan. Jadi apabila ini misalkan 1, 2, 3, 4, ini 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, kemudian 3 ke 4 secara sekuensial. Nah, apabila secara paralel ini apabila ini digambarkan 8 seperti itu, ini dua dua kelompok ini dikerjakan langsung secara bersamaan seperti itu. Jadi dua terus sehingga menghasilkan satu output yang dari berdasarkan proses secara bersamaan seperti itu. Apabila ini genap maka seperti ini, kemudian ganjil hanya mengikuti saja untuk sisanya seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk studi kasus dari reduction itu bisa kita temukan pada kehidupan sehari-hari, misalnya terdapat pada sebuah permainan yang menyusun batu yang dimainkan oleh 2 pemain, dan misalkan kita memiliki 15 batu. Untuk memulai dengan setiap pemain itu harus menghapus atau menghilangkan 1 atau 2 batu dari tumpukan. Yang menghilangkan batu terakhir maka akan memenangkan permainannya. Nah, lalu untuk yang codingannya ini ada 2 versi, yang sequential dan yang paralel. Dan di sini pertama kali yang dilakukan metode untuk membuat list. Membuat list berdasarkan lengthnya ya, panjang ini kebetulan di sini diinputkannya berapa ini, 1 juta. Nah, lalu untuk ini ya, seperti biasa harus diapit start dan stopnya untuk stopwatch. Di apit itu yang pertama kali diapit itu yang versi sequentialnya itu data di ini memanggil metode dari C#. Nah, lalu yang kedua itu start dan stopnya untuk stopwatch yang diapit di dalamnya adalah yang versi paralelnya. Nah, menghasilkan seperti berikut ini. Materi yang kedua itu akan membahas scan dan recurrence. Nah, scan itu sendiri merupakan salah satu algoritma pada pemain yang melakukan proses scanning terhadap indeks-indeks array yang nilai awalnya sudah ditentukan atau sudah diberikan. Nah, operasi scan ini nantinya akan menghasilkan output tunggal tanpa menghitung ulang bagian sementara untuk elemen berikutnya. Jadi sudah ditentukan dari awal itu berapa value-nya. Untuk pemindahan dia ada 2 varian, itu exclusive dan inclusive, di mana elemen indeks item kerjanya itu dihitung atau tidak dihitung, atau juga hanya dihitung pada item kerjanya. Lanjut ke cara kerja scan. Di sini kita harus mendefinisikan, pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Yang pertama ada inputan array, yang kedua operator plus. Di sini kita mengambil penambahan, kalau ingin pengurangan bisa operator minus. Untuk identity atau dilambangkan dengan i, itu nilai defaultnya adalah 0.
Kemudian di sini ada input dengan list dari A0, A1, A2 sampai min 1. Dan hasilnya nanti akan hasilnya menjadi yang pertama adalah I, yaitu identity, kemudian A0, kemudian yang indeks kedua ini dapat dari A0 ditambah A1. Yang indeks ketiga ini A0, A1 ditambah A2. Begitu seterusnya sampai AN-2. Lanjut. Nah, ini untuk scan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada inclusive scan dan exclusive scan. Nah, di sini misal contohnya inputnya ada list 13, 7, 16, 21, 8, 20, 13, dan 12. Di sini kalau exclusive output itu diawali dengan 0 terlebih dahulu, itu seperti yang tadi, ada identity-nya, kemudian baru indeks pertama dari inputnya, indeks ke-0 dari inputnya, kemudian baru yang 20 ini didapat dari 13 tambah 7. Yang 6 ini didapat dari 13 tambah 7 tambah 16. Begitu seterusnya sampai 98 ini. Untuk inklusif itu tidak ada identitinya. Identitinya itu tidak terdapat pada inklusif, sehingga langsung 13, yaitu indeks ke-0 dari input, kemudian 20 dapat dari 13 ditambah 7. Lanjut. Kemudian studi kasus scan, di sini prefixum adalah salah satu bagian dari parallel scan. Contoh implementasinya adalah menghitung array dengan input 10, 4, 16, dan 20. Oke, selanjutnya untuk outputnya, nah di sini sudah tersedia, sudah terdapat codingan dalam bahasa C# di mana dia akan mengerjakan prefix sum. Nah, dengan inputan array 10, 4, 16, 20. Nah, output yang didapatkan adalah berupa inclusive output, yaitu berupa tanpa adanya identity, yaitu langsung diawali dengan indeks ke-0 dari inputan array yaitu 10, kemudian untuk indeks ke-1-nya didapat dari indeks kedua dari inputan array awal yaitu 4 ditambah dengan indeks pertamanya 10 sehingga mendapatkan nilai 14. Lalu untuk indeks ketiga atau suku ketiganya diperoleh dari 16 ditambahkan dengan nilai sebelumnya yaitu 14 sehingga memperoleh nilai 30 hingga terakhirnya menghasilkan nilai 50. Next. Materi yaitu recurrence. Nah, dari recurrence adalah persamaan yang secara berulang mendefinisikan barisan di mana suku berikutnya adalah fungsi dari suku-suku sebelumnya. Nah, dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri, dinamakan sebagai proses rekuren. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara recurrence. Dengan kata lain, recurrence ini adalah fungsi rekursif. Next. Untuk studi kasus dari recurrence adalah faktorial. Nah, faktorial adalah salah satu bagian dari recurrence. Kita ambil contoh, kita akan menghitung bilangan faktorial dengan inputan 4. Next. Oke, untuk output yang diperoleh di sini sudah tersedia codingan dalam bahasa C#, di mana terdapat fungsi recurrence dengan base case-nya itu n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, dia akan mereturn nilai 1. Lalu fungsi recurrence-nya adalah n dikali fungsi rekursif n-1. Nah, di sini kita akan menghitung nilai faktorial dari 4. Nah, saat dijalankan program, maka program akan menghitung
bilangan faktorial 4, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga output yang dihasilkan adalah bernilai 24. Oke, next. Nah, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok A2, parallel computing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.